Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Kita bersyukur ya karena anugerah Tuhan. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena kita percaya kekuatan kita bukan berdasarkan kita punya uang banyak. Kekuatan kita bukan berdasarkan karena kita punya relasi, kita kenalan-kenalan kita orang hebat. Kekuatan kita bukan berasal daripada apa yang bisa kita miliki hari-hari ini, tapi kekuatan kita berasal dari hadirat Tuhan. Amin. Sehingga hadirat Tuhan yang memampukan kita untuk melihat setiap masalah bukan sebagai pergumulan, tantangan, tekanan hidup, tetapi sebagai berkat Tuhan. Karena selalu saya bilang di balik masalah selalu ada berkat-berkat Tuhan yang terselubung. Haleluya. Ya, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita masih ada dalam pembahasan tentang penyakit kusta, secara khusus dalam Imamat pasal yang ke-13 dan ayat 14. Di hari kemarin saya sudah bagikan dalam Imamat pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana ketika seorang terkena atau terdiagnosa awal penyakit kusta maka ada perubahan ya. Saya bagikan kemarin tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga sehingga jangan sampai kusta rohani ini menimpa kehidupan orang percaya. Ya, diagnosanya bagaimana? Saya kemarin sudah saya bagikan. Ya, sehingga Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat bergabung, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan di sana setiap materi-materi, setiap bahan-bahan perenungan firman Tuhan dalam YouTube channel saya sehingga bisa memberkati banyak umat Tuhan. Dan hari ini kita bahas di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Dalam Imamat pasal 13 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara perhatikan, apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Ya, ingat kusta itu membuat orang yang terkena ini akhirnya hubungannya jauh, baik dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Sehingga tersisihkan gitu loh saudara, terpisahkan dari dunia orang-orang hidup karena dia memiliki penyakit ini, kusta ini. Sama orang-orang yang memiliki kusta rohani akan menyembunyikan diri. Kenapa? Kemarin saya sudah bagikan bahwa sikap hatinya dalam melihat keadaan, dalam melihat orang-orang yang rancangkan yang jahat itu udah salah. Sehingga akhirnya kusta rohani ini menggerogoti hati, menggerogoti pikiran, menggerogoti hidup orang percaya. Ya, dan hari ini kita lihat di ayat yang ke-9, apabila seorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dan tidak usah mengurung dia karena orang itu memang sudah najis. Jika kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaan kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, maka najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir karena memang ia tahir. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau kita lihat sama-sama di ayat yang ke-9 ya. Orang yang terkena kusta ini harus dibawa kepada imam. Untuk apa? Cek. Alkitab mencatat tentang kusta ini seringkali berbicara bukan sekedar penyakit saudara, tapi bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yang berarti ada sesuatu masalah dengan orang ini, gitu ya kan. Jadi dia harus dibawa kepada imam, dia harus dicek kebenarannya, apakah benar dia sakit kusta atau tidak. Nah, apa yang saya dapati? Nah, yang kemarin saya pelajari bahwa setiap orang yang
mendapatkan atau memiliki kusta rohani, saudara dikasih dalam Tuhan, bisa didiagnosa awal sebelum terjadi lebih parah. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan ketika kita terdiagnosa kusta rohani. Apa itu? Kemarin saya sudah bagikan ya kan, sedikit saya ulang, bahwa tanda-tandanya terlihat ada perubahan. Tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani, tidak lagi tertarik dengan berdoa, tidak lagi tertarik dengan menyembah Tuhan, tidak tertarik dengan baca Alkitab, bahkan tidak lagi tertarik dengan persekutuan-persekutuan, karena hidupnya menjauh, menyendiri. Orang kusta seperti itu, dia harus menyendiri, tidak boleh dekat-dekat, karena penyakit ini menular, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya. Dan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang saya mau dapatkan, dan ini yang saya bagikan, bahwa orang yang memiliki kusta ini, kusta rohani secara khusus yang sedang kita bahas ini, jangan sampai terhilang. Jangan sampai dijauhkan. Justru kita harus jangkau, justru kita harus rebut jiwanya, justru kita harus bawa dia kepada Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, maka orang kusta ini harus dibawa kepada imam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk dipulihkan, untuk dilawat, untuk dicek keberadaannya sampai semana. Apakah sudah mulai semakin parah penyakit itu atau belum? Gitu kan? Nah, orang yang memiliki penyakit kusta rohani ini jangan sampai jauh dan menghilang. Saya percaya setiap kita punya kekurangan. Saya percaya setiap kita punya penyakit-penyakit rohani yang mungkin sedang kita gumuli sampai dengan saat ini. Tetapi bukan berarti karena penyakit rohani kita beda dengan penyakit rohani orang lain, lalu kita mulai menghakimi. Justru sebaliknya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, harus kita layani, bukan dijauhkan. Ya, bukan dijauhkan, harus dilayani. Kenapa? Karena Yesus mencontohkannya. Kita lihat sama-sama dalam Matius pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Matius pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga bilang begini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada datang seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus bilang apa? "Ih, jijik." No. Yesus bilang, sana, najis. No. Yesus bilang, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus tidak menghindar. Yesus tidak menjauhkan diri dan berkata, "Engkau najis, engkau pergi ke sana, engkau bukan komunitas kami." No. Justru Yesus mentahirkan orang tersebut. Bahkan ada lagi satu kasus dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 dan ayat 4 sampai dengan ayat 14. Dalam Lukas pasal 17 ayat 11 dan 4 sampai dengan 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Datang 10 orang kusta ini menemui Tuhan Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh karena memang mereka tidak boleh mendekat. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dituntut iman oleh 10 orang kusta ini untuk melangkah melihatkan diri mereka kepada imam, karena itu hukumnya. Untuk memperlihatkan dirinya kepada imam dan imam cek keberadaan dia. Alkitab katakan selanjutnya, dan sementara mereka di tengah jalan menuju kepada imam-imam, mereka menjadi tahir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang memiliki penyakit kusta rohani, orang memiliki kerusakan mental, bukan untuk dijauhkan, bukan untuk dihindar, namun harus dilayani. Ketik di kolom komentar, harus dilayani. Kenapa? Kenapa kita perlu melayani mereka? Kenapa kita perlu melayani orang-orang yang rusak secara rohaninya? Memiliki sakit kusta secara rohani yang bisa menggerogoti kehidupan seorang. Karena yang pertama, Yesus mengajarkannya untuk melayani mereka. Yesus mengajarkannya bukan untuk menghindari mereka. Yesus mencontohkan.
untuk dipulihkan. Saya ajak setiap umat Tuhan, engkau yang tahu bahwa ada orang-orang yang mungkin hidupnya hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Ayo rangkul. Benci dosanya, tapi kasihi jiwanya. Benci dosa dan pelanggarannya, tapi kasihi pribadinya. Pribadinya itulah yang harus kita bawa kepada Tuhan. Bukan kita najiskan, bukan kita jauh-jauhkan. Justru makin menjauh. Hari-hari ini adalah hari-hari penuaian. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita turut terlibat dalam penuaian jiwa-jiwa itu? Betul, kita masih punya pergumulan juga. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta, bagaimana saya mengurusin masalah orang lain? Saya masih punya masalah. Pendeta, bagaimana saya bisa memulihkan orang lain? Bagaimana kalau saya masih punya hal-hal yang belum dipulihkan? Saudara dikasih dalam Tuhan, berulang-ulang saya selalu sampaikan kepada umat Tuhan. Masalah saudara dan saya, pergumulan saudara dan saya, kelemahan, kekurangan, keterbatasan saudara dan saya, ada Tuhan yang memperlengkapi kita. Tetapi masalah orang lain, pergumulan orang lain, kekurangan, keterbatasan orang lain, saudara dan saya, kita dipakai Tuhan untuk memperlengkapi mereka. Taruh tangan kanan kita di dada. Ayo sama-sama, teman-teman di TikTok, teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, di Zoom, taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya ada untuk memperlengkapi orang lain. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Amin. Ketik di kolom komentar. Ayo teman-teman, ketik di kolom komentar, saya ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Stop fokus kepada masalahmu. Setiap orang, kalau kita hanya fokus kepada masalah kita bilang, pendeta, nanti ya, kalau masalah saya sudah selesai, rumah tangga saya sudah pulih, ekonomi saya sudah diberkati Tuhan, baru saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya mau katakan, kau tidak akan pernah bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan kalau engkau hanya fokus kepada masalahmu, engkau fokus pada penderitaanmu, engkau fokus pada kekurangan. Apa Rasul Paulus tidak punya masalah? Ada, banyak. Tapi bukan berarti itu ada masa menghalangi Rasul Paulus menjadi berkat buat orang lain. Murid-muridnya siapa tidak punya pergumulan? Punya. Tapi mereka tidak dihalangi dengan untuk apa menjadi pergumulan mereka, untuk menjadi berkat buat orang lain. Ayo saatnya kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, ada di sekeliling kita orang-orang yang mungkin memiliki kusta rohani. Hatinya sedang luka, hatinya sedang kecewa. Orang-orang kusta rohani yang sedang menggerogoti hidupnya sehingga hubungan keluarganya, suami dengan istri hancur, anak-anak dengan orang tua hidupnya hancur. Kalau itu ada orang-orang seperti di sekeliling kita, ayo mulai berdoa bagi mereka. Kita minta agar Tuhan selamatkan jiwanya. Kita minta agar anugerah Tuhan ada atas mereka. Lakukan apa yang menjadi bagian, dan saya percaya Tuhan akan pakai kehidupan setiap kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, jadi yang pertama, kenapa jiwa-jiwa yang terkena penyakit kusta rohani ini jangan dijauhkan, namun harus dilayani. Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah meneladani. Tuhan Yesus sudah mencontohkan buat kita. Ketika ada orang sakit kusta rohani datang mendekat, ketika ada orang-orang yang butuh pelayanan kita, ayo kerjakan, ayo lakukan. Dia bilang, oh itu bukan bagian saya pendeta, itu nanti bagian gembala-gembala, itu nanti bagian pendeta saya ya. Oh saya mah cuma orang awam, saya mah bukan siapa-siapa. No, setiap kita dipanggil, diperlengkapi untuk melayani. Kita dipanggil untuk kemuliaan Tuhan, jangan pernah lupa. Kita yang diciptakan, dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita. Rasul Paulus katakan, aku hidup namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Ayo belajar peka kepada sekeliling kita. Lihat orang-orang di sekeliling kita yang butuh dilayani. Tapi saya nggak pandai bicara, pendeta, doakan. Ada memang orang-orang yang nggak bisa bicara depan orang banyak. Ada orang-orang yang bisa bicara face to face satu orang satu. Kalau engkau sampai juga nggak bisa bicara satu orang satu, engkau doakan. Makanya kenapa selalu saya bilang ketika kita memulai doa pagi atau renungan-renungan singkat yang saya bagikan, saya bilang jemaat, bagikan kembali. Minimal melalui sosial media kita bersuara. Amin. Kalau kita nggak bisa bersuara secara fisik dari mulut kita, maka bersuara lewat jempolmu, lewat statusmu, lewat sosial mediamu. Karena engkau juga
memiliki sahabat, memiliki teman, keluarga yang berbaur di sosmed kita masing-masing. Ya, yang kedua, kenapa jiwa-jiwa yang terkena penyakit kusta rohani jangan dijauhkan namun harus dilayani? Yang kedua, karena kusta ini bersifat menular. Bahayanya orang yang terkena sakit ini, saudara, kalau tidak disembuhkan, maka dia akan menularkan kepada orang lain. Kemarin saya sudah singgung sedikit, ketika seorang istri, ketika seorang suami terkena penyakit kusta rohani ini, ya kan, sikap hatinya nggak beres lah, kecewa lah, kepahitan lah, maka dampaknya akan ada dalam suaminya, dalam istrinya, dalam anak-anak, dalam mertuanya, semua kena. Spirit ketakutannya dibagikan, spirit kekhawatirannya dibagikan buat orang-orang yang dekat dengan dia. Itu sebabnya sebelum menular lebih jauh, maka layani, pulihkan. Haleluya. Ya, kita harus melayani. Coba lihat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15 bilang begini, saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Dampaknya apa? Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dampak dari satu orang memiliki akar yang pahit karena dia jauh dari Tuhan, maka dampaknya banyak kena pada orang. Orang yang disakiti akan menyakiti lagi orang lain. Terus seperti itu. Dalam rumah tangga yang sering ribut, suami istri sering bertengkar, dampaknya kemana? Anak-anak. Anak-anak baik di lingkungan maupun di sekolahnya bisa jadi rusuh. Kenapa? Karena lihat teladan, lihat contoh. Orang tua saya bertengkar biasa, berarti saya di luar bertengkar is oke. Maka tidak sedikit anak-anak sekolah ribut. Orang-orang muda saling serang satu dengan yang lain, saling bully. Dari mana? Produk keluarga. Dia lihat, dia lakukan. Itu yang mengerikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya perlu namanya dipulihkan. Kenapa kita perlu jadi perpanjangan tangan Tuhan? Agar penyakit kusta rohani ini tidak tersebar. Karena ketika tersebar, repot. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus siap dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Ketik di kolom komentar, dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Ketik di kolom komentar, dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kita terlebih dahulu dipulihkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau kita turut terlibat dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi. Ayo, lakukan bagianmu. Engkau yang bekerja, engkau yang berbisnis, engkau yang usaha, apapun yang Tuhan titipkan hari-hari dalam hidupmu, pakai itu untuk menjangkau orang-orang yang sedang memiliki sakit kusta rohani di sekelilingmu. Ya, kusta rohani itu bicara tentang orang-orang yang kecewa, orang-orang yang luka, orang-orang yang siap menyebarkan kusta itu, rohani itu kepada orang-orang sekeliling. Karena orang luka cenderung akan melukai. Kecewa akan mengecewakan orang lain. Orang sering kali ditipu, ya kan, tipu itu biasa. Akhirnya mulai menipu orang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa jiwa-jiwa yang terkena penyakit kusta rohani jangan kita jauhkan namun harus dilayani? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa ada orang kusta datang kepada Yesus, tidak menolaknya. Yesus tidak bilang, "Wih, sana. Lu bukan bagian gua." No. Tuhan layani, Tuhan pulihkan. Yang kedua, kenapa jiwa-jiwa yang penyakit kusta rohani ini jangan dijauhkan namun harus dilayani? Yang kedua, karena kusta bersifat menular. Sehingga dampaknya orang ini akan membawa sakit itu kepada orang-orang lain. Orang yang kecewa, mengecewakan orang lain. Orang sering dilukai, akan melukai orang lain. Mulai dari rumah tangga turun ke anak, anak turun keluar, akhirnya saling menyakiti. Ini rantai yang harus diputuskan. Mulai dari siapa? Sama-sama bilang sama saya, mulai dari saya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa jiwa-jiwa yang terkena penyakit kusta rohani jangan dijauhkan namun harus dilayani? Yang ketiga, karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Siapapun dia, apapun latar belakang dia,
Seperti apapun kelakuan dia terhadap kita, jiwanya lah yang kita lihat. Jangan kelakuannya. Kalau kita melihat kelakuan orang yang menyakiti kita, kita sakit hati, saudara. Tapi kalau kita hanya fokus kepada sakit hati kita dengan kelakuannya dia, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang itu? Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Kalau kita hanya mementingkan ego kita, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, maka tidak ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ingatlah, satu jiwa berharga. Ketik di kolom komentar, satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita nggak usah pikir banyak orang. Kita cari aja satu jiwa. Cari aja satu orang yang perlu dilayani, yang perlu kita khusus doakan buat orang ini. Mulai hari ini engkau tahu ada orang yang perlu doakan. Mulai hari ini doakan dia. Mungkin itu suamimu, mungkin itu mertuamu, mungkin itu orang-orang yang engkau kenal, anak-anakmu, istrimu. Doakan. Dari sekarang doakan. Satu jiwa berharga. Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Di dalam Matius pasal yang ke-18, Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-13, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat terakhir, 14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini terhilang. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Karena itu mulai hari ini saya mengencourage setiap umat Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan doa pagi ini, ayo mulai hari ini cari satu jiwa yang kau tahu mungkin hari-hari sedang kecewa, kepahitan, terdeteksi penyakit kusta rohani. Ya, ayo cari. Karena ingat, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan agar banyak orang dipulihkan sehingga tidak tersebar penyakit kusta rohani ini kepada banyak orang. 3 hal yang saya bagikan buat setiap kita. Jangan engkau jauhkan, tapi bawa, layani dia, dan bawa dia kepada imam, bawa dia kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu, karena anugerahmu. Maka pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena kami terus diingatkan, kami terus dibaharui tatkala kami merenungkan firman Tuhan. Ada saja pewahyuan, ada saja hikmat Allah mengalir bagi kami. Sehingga kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar dari kebenaran firman Tuhan, itu yang akan membentuk karakter kami. Dan secara khusus pagi hari ini kami belajar bahwa orang-orang yang mungkin hari-hari ada di sekeliling kami yang terdeteksi, terdiagnosa kusta rohani, orang-orang yang sedang kecewa, orang-orang yang sedang memiliki penyakit rohani, bukan untuk dijauhkan tetapi untuk kami layani. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami untuk melayani setiap mereka. Karena itu kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang tolong kami, berikan kami hikmat, tuntun kami untuk kami mengerti, menyadari panggilan kami adalah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang mengurapi setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Mereka semua diberikan hati yang mau berkorban terhadap jiwa-jiwa. Mereka semua diberikan hati yang rindu untuk memulihkan banyak orang. Di dalam nama Yesus. Kami tahu kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak keterbatasan, bahkan kami tidak sedikit memiliki pergumulan. Tapi satu hal yang kami rindukan Tuhan, agar di tengah-tengah badai hidup kami, kami tetap bisa menjadi berkat. Kami rindukan di tengah-tengah pergumulan kami tetap bisa menjadi berkat. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah Allah yang terus memperlengkapi anak-anak-Mu.
Terima kasih Bapa. Hari ini kami diingatkan, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Siapapun kami yang hari-hari ini ada orang-orang yang sedang kami doakan agar Tuhan menyelamatkan mereka, kami mau fokus berdoa bagi mereka, sehingga mereka diurapi Tuhan, dipulihkan Tuhan, sehingga penyakit kusta rohani ini tidak tersebar, sehingga iblis mendapatkan keuntungan dari segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, anugerah-Mu ada atas setiap kami. Pulihkan setiap kami umat-Mu, sehingga kami dapat memulihkan orang lain. Ketika kami terlayani, kami dapat melayani orang lain. Dan biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami satu persatu dalam nama Yesus. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom komentar, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menjawabnya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami percaya sampai hari ini ada mujizat. Kami percaya sampai hari ini masih ada anugerah Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus hamba berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi kami. Rumah tangga demi rumah tangga dari anak-anak Tuhan dipulihkan. Kalau ada di antara mereka rumah tangga hari-hari ini sedang mengalami goncangan, dalam nama Yesus, Tuhan, kami akan lihat satu persatu rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan, sehingga mereka tidak mengidap penyakit kusta rohani dalam nama Yesus yang dapat menyebar ke anak-anak mereka. Tetapi mereka dipulihkan dan mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan banyak rumah tangga lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap mereka, anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa buat kelemahan tubuh mereka. Kalau ada di antara umat-Mu yang pagi hari sedang menderita kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sanggup memulihkan, sebab Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini hamba lepaskan berkat, sebab ada tertulis, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan ke seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan percaya dengan iman, sebab ada tertulis, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan. Pagi hari ini mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa Allah di tempat yang maha tinggi. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Sempurna sehat, sempurna pulih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang hari-hari sedang terikat oleh pornografi, terikat oleh minuman keras, terikat oleh perjudian, dan kau mau lepas. Letakkan tangan kananmu di dada. Saudara, saya percaya orang yang datang sama Yesus, Alkitab katakan dia akan dipulihkan. Hari ini saya mau berdoa secara khusus kau yang masih terikat pornografi, terikat judi, terikat minum-minuman keras, terikat utang piutang. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini masih terikat akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hari ini mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu untuk terlepas. Oh Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Hamba berdoa, terlepas setiap ikatan-ikatan, rantai-rantai yang membelenggu hidup mereka dalam nama Yesus. Terlepas setiap ikatan-ikatan pornografi, ikatan-ikatan perjudian, ikatan-ikatan minuman keras yang sulit membuat mereka maju, yang sulit mereka bertumbuh, ikatan-ikatan kutuk utang piutang terlepas dalam nama Yesus. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera kuasa dari Tuhan mengalir. Bahkan mereka yang masih terikat terhadap okultisme, perdukunan, mantra-mantra, hari ini hamba lepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus melepaskan setiap mereka yang terikat di dalam nama Yesus. Pulih. Oh, terjadi kuasa Allah, pemulihan terjadi, lawatan Allah terjadi dalam nama Yesus.
Bapa terima kasih. Kuasa-Mu dinyatakan pagi hari ini. Oh terima kasih Yesus. Kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa pagi hari ini datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan pagi hari ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah juga memberkati setiap mereka yang bekerja, berbisnis, usaha, studi, diberkatilah oleh Tuhan. Biar anugerah kasih setia Tuhan ada dalam hidup setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan buat mujizat atas setiap anak-anak-Mu yang berharap atas Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga hidup orang-orang muda ini. Tuhan pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Bahkan di tempat di mana Tuhan titipkan mereka berada, biarlah mereka menjadi terang. Mereka berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Bapak berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tuntun mereka, sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, berkat-Mu ada atas mereka, anugerah-Mu ada atas mereka, sehingga orang-orang muda ini masa muda mereka berhasil dan beruntung. Sebab kami percaya dalam tangan Tuhan ada janji Tuhan yang akan membawa setiap kami yang dekat dengan Tuhan masuk dalam seluruh rencana dan kegenapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka juga, Tuhan Yesus mendengar doa mereka, sehingga anak-anak mereka diselamatkan, anak-anak mereka dijaga, dipagari di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hubungannya sedang rusak, antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, yang hari-hari ini sedang terpuruk, sedang jauh, oleh karena salah satu dari mereka mungkin mengidap kusta rohani yang membuat mereka mengurung diri, tidak mau berbaur. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan sehingga terjadi rekonsiliasi antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Jamah ya Roh Kudus, jamah ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami. Bapak hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada rumah tangga, anak-anak Tuhan, suami istri yang hari-hari ini berdoa agar daripada rumah tangga mereka Tuhan percayakan keturunan-keturunan ilahi. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan anugerahkan atas mereka keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka, sehingga dibukakan kandungan mereka, diberkatilah kesehatan reproduksi suami dan istri yang ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga anugerah Tuhan ada atas mereka. Thank you Jesus, thank you Jesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa pada akhirnya menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena kami ada untuk menjadi berkat. Pakai setiap kami secara khusus anak-anak Tuhan yang pada saat ini pagi hari mengikuti live doa pagi. Biarlah Tuhan terus perlengkapi kami dengan roh keberanian, roh yang rela, roh yang menyala-nyala untuk menuai jiwa-jiwa, memulihkan setiap orang. Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kami untuk memakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Tuntun mereka dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Kalau ada yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi, namun mereka belum mengenal Yesus, hamba berdoa melepaskan roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus, diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebab Yesus, Engkaulah Allah yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami terkendali oleh kuasa Tuhan. Bahkan bangsa kami diselamatkan.
Tuhan jaga kota dan bangsa kami, jauhkan daripada setiap politik-politik yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada campur tangan Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan ada atas bangsa dan kota kami. Kami berdoa ya Tuhan, rencana pemilihan umum diberkatilah oleh Tuhan, agar semua berlangsung aman, berlangsung damai, tertib. Bahkan mereka yang bekerja, biarlah Tuhan berkati, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, bahkan pengambil keputusan. Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga ada kejujuran, ada kuasa Allah ditegakkan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Allah yang memberkati, sehingga pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Kami juga berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, seluruh para camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Tuhan tuntun mereka dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan jujur dan adil. Mereka melakukan apa yang baik, yang berasal daripada Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hati mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada atas kami. Kami percaya anugerah Tuhan ada atas kami. Secara khusus kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Dimanapun gereja-gereja berada, hamba Tuhan berada, beri roh-Mu ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan, roh yang rela melayani, sehingga kami terus bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi dalam kebenaran dan kasih. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada oknum-oknum intoleran yang berusaha menggagalkan ibadah-ibadah anak-anak Tuhan, kami batalkan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah oknum-oknum intoleran tersebut, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami ucapkan berkat. Sepanjang hari ini kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau memutuskan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Sepanjang hari ini kami hidup dituntun, diarahkan Tuhan dalam seluruh janji dan ketetapan Tuhan. Dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita pagi hari ini, hari Rabu 16 Agustus selesai. Dan saya berdoa agar setiap kita tetap terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita udah dengar firman Tuhan, ayo praktekkan. Ingat, di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang mungkin sedang terpapar kusta rohani. Kita dipulihkan untuk memulihkan, kita diberkati untuk memberkati, kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Minimal 1 jiwa, karena 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Doa saya menyertai kita semua, tetap semangat untuk ikut Tuhan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.